Tidak ada yang lebih menyedihkan dibanding melihat, mendengar, dan membaca sendiri curhatan dari seorang laki-laki yang tulus. Seorang laki-laki yang baik, seorang laki-laki yang ingin merubah seseorang menjadi lebih baik lagi. Karena ketika seorang laki-laki merasakan rasa sakit yang dalam, dihianati, dicaci maki, dirusak, maka secara tidak langsung laki-laki di sekitarnya pun akan merasakannya. Pepatah internet ada yang mengatakan ketika ada seorang laki-laki yang sakit, maka laki-laki di sekitarnya pun akan merasakannya juga. Dan di video ngopi kesempatan kali ini gue bakal mendedikasikan pembahasan kali ini untuk melihat dan juga membaca postingan dari Om Xiao Yishan. Beliau merupakan seorang Facebooker yang beberapa hari yang lalu, di tanggal 28 sampai tanggal 29 Maret 2026, postingannya rame banget. Curhat tentang kisah cintanya dia yang awalnya ingin menjadi savior kompleks, atau seseorang yang ingin merubah orang lain menjadi lebih baik lagi. Karena dia tahu kalau misalnya orang tersebut udah rusak, ya. Dia udah tahu latar belakangnya kalau misalkan orang yang dia jadikan pasangan itu udah banyak melakukan hal-hal yang buruk dan tidak senonoh. Tapi dia sendiri sebagai laki-laki ingin membawanya ke jalan yang lebih baik. Tapi alih-alih dia berhasil melakukannya, dia justru merasakan rasa sakit yang merusak dirinya sendiri. Selamat datang di Ngopi Ngobrol Person Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Jadi di tanggal 28 Maret 2026, gue punya 2 akun Facebook ya. Facebook utama sama Facebook yang kedua, biasanya buat nge-repost dan juga nge-upload klip-klip dari streaming gue. Tiba-tiba salah satu friendlist gue itu nge-share postingan dari Om Xiao Yishan. Beliau itu minta saran ke kita semua sebagai anak Facebook untuk mencoba untuk menyadarkan dia sendiri. Apakah cara gue, apakah jalan gue udah benar, apakah pilihan hidup gue udah benar gitu. Ngedate atau ngebuat pasangan seseorang yang ya dia percaya kalau misalkan bisa diperbaiki menjadi lebih baik lagi, tapi nyatanya hasil akhir dia justru merasakan luka yang amat sangat dalam. Di tanggal 28 Maret beliau curhat man to man, saran dari sesama laki-laki untuk laki-laki lainnya. Apa yang pernah ngalamin hal serupa atau siapapun itu lah. Tolong dong kasih saran, nasihat atau apa biar aku tetap waras, enggak kehilangan akal sehat, biar tetap semangat lagi. Sebelum gue baca sampai ke kalimat bawah, gue pengen kita sama-sama doakan ke Om Xiao Yishan. Semoga mentalnya tetap aman, semoga kehidupannya tetap berjalan dengan semestinya, berjalan dengan baik ya. Meskipun beberapa hari yang lalu lu dihadapkan dengan sebuah kondisi yang lu bahkan tidak bisa memprediksi kalau misalkan ini bakal terjadi. Niat baik tanpa tindakan apapun disebut pragmatis. Aku sangat menghargai sarannya Le. Jadi 200.000 dibagi 4 orang, 2-nya saran terbagus, 2-nya lagi ku pilih random. Dia bahkan ketika ngebuat postingan ini giveaway ya 50.000 masing-masing, 2 untuk saran yang bagus, 2 untuk saran yang random katanya. Bantu share juga ya. THR juga di komen, rame bakal nambah terus. Buat yang ngasih saran paling bagus mungkin buat orang lain sepele, tapi bagiku sangat berarti. Terutama bagi gue yang gak punya temen gue udah pada lulus. Cerita begini, kesalahan terbesarku ingin menjadi savior kompleks ya, ingin merubah orang yang sudah berantakan ya, intinya awal mulanya gitu Le. Aku pengen ngerubah orang yang udah rusak, broken home, punya masa lalu yang kelam, udah gak perawan, suka selingkuh, bahkan sering dari dulu. Bukannya ke jalan yang benar, malah gue yang makin gak waras, makin gila ngadepinnya. Damn. Ini kalau misalnya istilah dari bahasa saham gitu ya, investasi yang high risk, high return. Tapi orang kadang lupa gitu, real life beda sama anime ya. Mungkin di real life itu banyak kondisi-kondisi yang akhirnya ngebuat apa yang terjadi di anime itu tidak bisa benar-benar tercipta gitu loh. Di kehidupan nyata, emosi dari manusia itu nggak bisa diukur. Kata maaf sendiri pun itu tergantung dari gimana caranya dia ngucapin. Dan kita kalau misalnya ngelihat gitu ya permintaan maaf seseorang, meskipun udah terlihat tulus, masih nggak tahu juga apakah bakal ngelakuin kesalahan yang sama atau kagak gitu loh. Akhirnya ya Tuanisa, pacarku mungkin udah beberapa yang tahu dia ya kalau se-friendlist, selalu jual cerita sedih, broken home bla bla bla. Baik yang simpati termasuk gue pacarnya waktu itu Le. Udah gue tanggung makan dia, kosan dia, jajan dia, Gojek, GoFood. O-nya 1 by the way, bukan 2. Laundry tiap hari selama hampir 2 tahun, dia pun ku yang tanggung waktu itu semua. Men, bukan istri anjir, bukan pasangan resmi. Tapi Om Xiao Yishan itu melakukan ini
demi pasangannya agar bisa kembali ke jalan yang lebih baik lagi, ya, agar fokus ke kehidupan yang lebih positif. Semua kebutuhannya itu ditanggung sama dia. Langkah waktu itu buat ngerubah orang broken home punya riwayat relationship jelek. Selingkuh, sering HS sama mantan dia. Ku coba ngerubah dia dengan cara kegiatan positif. Pengen usaha di real life, ku modalin le. Cosplay 100% aku yang nanggung detail sama biaya ini itu. Kok ajak jadi moderator live stream. Ku coba bikinin store, top up dan lain-lain, tetap saja nggak ngaruh ke dirinya sendiri le. Wait, jadi pasangannya itu cosplayer dan streamer juga. Ya ini atau dia bisa menjadi indikasi ya kalau misalkan mungkin pasangannya suka sama people attention gitu loh. Gua sendiri pun sangat amat kurang merekomendasikan ya, kecuali memang punya mental yang benar-benar kuat gitu ya, untuk ngedate atau untuk menjadikan pasangan orang-orang yang pekerjaannya itu benar-benar melihat dan juga nge-gathering ya, ngumpulin perhatian dari orang-orang sendiri. Soalnya lu adalah satu dari mungkin ratusan atau bahkan jutaan orang-orang yang emang ngikutin pasangan lu itu. Tergantung bagaimana prinsip dari pasangan lu, apakah mau membuat lu menjadi orang yang spesial atau kagak gitu. Permasalahannya adalah yang kayak gini gitu. Kadang lu mungkin dianggapnya kagak spesial meskipun lu udah berkorban banyak banget. Udah kayak mendekati nafkahin istri walaupun bukan tunangan, bukan istri. Statusnya ketemu diri live belum pernah le. Ya, dulu tapi. Namun apa daya, yang gue dapat malah orang yang suka selingkuh dari dulu. Udah dimaafin le sampai 3 kali, tetap saja berubah. Gue ngechat mantannya malah ditunjukin video porno. Oh, NTR jir. Mereka apa enggak nambah gila? Udah waktu itu sampai drop hampir 1 bulan. Dia juga waktu itu ngakuin le kalau dia pernah HS bahkan sering berkali-kali. Man, I'm serious, man. Why? Why are you doing this, man? Just get out. Coba lu cintain diri lu sendiri, men. Lu udah tahu fakta ini, tapi kenapa lu harus tetap bertahan? Hormat dulu. Benar-benar bro ingin menjadi savior anjir. Iya gue bodoh banget waktu itu le. Malah maafin dia pas tahu semua yang dia lakuin. Waktu itu dia nyuruh aku pegang emailnya biar percaya dia nggak ngelakuin hal yang sama lagi. Nah dari situ awal mula kesalahanku. Pas tanggal 17 Maret waktu itu dia malah ngereset HP ku, semua datanya lenyap. Oh my god. Aduh, kerjaan kontak ortu, posisi lagi jauh banget le. Skripsi kuliah, foto kenangan, akses ke akun Dana sama Shopee nggak sedikit plus ganti kartu. Lenyap semua gitu aja. Sekarang lanjut bareng selingkuhannya. Bahkan pas selingkuh masih ngerespon banyak cowok dalam hati. Ini orang gak waras sih. Ya akhirnya Mas Xiao itu udah berani gitu ya nulis ke pasangannya, ini orang gak waras ya. At least ini udah karakter development lah. Dibanding sebelumnya dia masih tetap maafin meskipun dikasih tahu gitu ya sama mantannya kalau misalnya udah sek-sek. Ada dokumentasinya juga lagi, lengkap gitu loh. Back kembali ke masa lalu le, plot twistnya gue ternyata juga selingkuh. Pas dulu awal-awal cuma temen FB dan dia punya pacar dalam hati. Oh punya pacar, skip dulu lah, nggak gue respon lah le. Sama 2 bulan baru ngaku jomblo. Ternyata lagi selingkuh dia. Baru nyadarnya pas detik-detik akhir gue pas tanya mantan dia. Bro dunia ini bukan anime bro. Sorry banget gue harus harass gitu ngasih taunya ya, ngasih saran ke lu. Tapi hidup itu gak akan seindah dari apa yang lu pikirin dan apa yang lu perhitungin. Semua orang pasti punya prinsipnya masing-masing. Kalau misalnya dari awal hidupnya itu punya prinsip kayak ya udahlah, pakai aja setiap manusia yang emang baik sama gue, berbahaya kalau kayak gitu coy. Ya, susah. Siapa yang emang udah bisa nyembuhin, nge-heal, memperbaiki orang tersebut kalau misalnya prinsip hidupnya udah seperti itu? Bahkan kalau misalkan jadian sama katakanlah anak dari ustadz gitu ya, gue nggak yakin kalau misalkan pasangan lo yang dulu itu ya bakal berubah juga gitu loh. Ayam ini kelihatannya polos banget le, dengan ciri khasnya up anak ayam terus. Aku juga tertipu, tapi pas tahu masa lalunya dan pas aku ngalamin sendiri, aku baru tahu ternyata emang tukang selingkuh dengan alasan sepele bosen. Aku gampang bosenan orangnya, anjir. Gue sampai sekarang masih nggak paham sama orang-orang yang pacaran ya, yang punya pasangan tapi mantannya banyak banget, alasannya gonta-ganti. Itu bosen men. Lu kata minum ale-ale, anjir cepet bosennya, oh my god.
Itu kan manusia ya kali bosen doang gitu, gimana nikah. Ini gue takut dah kalau misalkan ketemu sama orang-orang yang gini dah, sumpah. Itu alasannya kenapa kalau misalkan gue nyari pasangan gitu ya, gue bahkan bibitnya salah satunya ngeliat berapa banyak jumlah mantan yang dipunya gitu. Kalau lebih dari 10, lebih dari 5 kayaknya gue harus mundur dulu dah. Gue bukan orang yang sekuat Om Xiao Yoshian gitu loh. Tapi kalau misalnya cuma punya 1, 2 gitu, udah susah gitu buat tinggalin ya. Berarti gue punya high chance, punya kemungkinan kalau misalkan gue bisa menjadi orang yang berharga di hatinya. Dia nggak peduli sama kenangannya, Le. Pasangan dia berjasa dalam hidupnya, nganggur pun tetap dikasih kayak nafkah. Dia nggak peduli semua itu dan lanjut ganti orang selingkuh lagi dan lagi. Memang benar kata orang penyakit selingkuh nggak ada obatnya, Le. Obatnya cuma kematian. Kupikir waktu itu mau tobat, Le. Tengkar pun kayak biasa langsung maaf-maafan. Habis itu ketawa-ketawa. Mau lebaran sudah kubilang juga. Bebas ke mall, aja jalan-jalan, anggap aja kayak gajian mas yang nanggung. In the effort, waktu materi, romantis, dan lain-lain kuusahakan ada lengkap, Le. Tapi tetap saja aku mau bertanya, kurangku di mana? Udah disamper, Le, niat baik setelah kejadian itu jauh-jauh ke tempat ini yang paling mind blowing nih. Ini yang paling plot twist banget ya. Udah disamper, niat baik setelah kejadian itu jauh-jauh ke tempat dia naik kereta 8 jam perjalanan, bawa oleh-oleh silaturahmi mau lebaran waktu itu. Bapaknya malah ngamuk bawa-bawa ormas, Le. Oh my god. Premanisme tambah males, nggak nyambung ngomongnya dan nggak bakal paham ayahnya juga tukang selingkuh. Soalnya bawa kabar. Oh my god. Ini dia dapat info dari mana, Jir? Sama sering ngomong juga jelik-jelikin mantan dia, Le. Ngubah alur cerita dan manipulatif seakan-akan gue penjahat, Le. Ngomongnya juga suka marah-marah. Orang gila mana yang nggak marah pas diselingkuhin terus-menerus, plus HP-nya direset setelah semua hal baik yang udah kulakuin buat dia. Paling juga dia kembali buat cerita sedih. Man to man. Atau siapapun yang pengalaman ngadepin orang begini, atau siapapun tolong kasih saran. Gimana, aku butuh banget. Makasih yang udah baca. Om Yoshian, gue bukan orang yang berpengalaman akan hubungan yang seperti ini. Kalau misalnya di kolom komentar banyak banget yang ngasih saran. Gak sedikit juga ada yang bilang kalau gue berpengalaman menjadi savior kompleks sama kayak lu. Tapi kalau misalnya buat dari gue pribadi ya, gue cuma bisa mendoakan yang terbaik buat lu. Ya, semoga lu tetap bisa hidup normal setelah apa yang lu alami sekarang. Lu bisa lebih mencintai diri lu sendiri gitu, sebelum pada akhirnya lu mencintai orang yang mungkin berdasarkan POV lu itu udah rusak ya. Well, komentarnya juga gak kalah seru buat dibacain. Scott James bilang, semangat, Le, semua akan indah pada waktunya. Dila Friza, tinggal aja udah sekali 2 kali selingkuh bahkan jadi berkali-kali. Megawati-chan, tinggal aja, Le, lele yang rugi banyak. Mau sebaik apapun kita nge-treat orang biar ngerubah, kalau bukan dari dirinya sendiri, yang mau berubah ya bahkan sia-sia, Le. Nah, Yalut Yuli nih, ini buset, niat banget sampai buat 6 poin nih komentarnya. Bros, dulu aku juga pernah nyoba jadi pahlawan buat cewek yang bilang dirinya rusak dan butuh bantuan. Akhirnya cuma buat diri sendiri capek fisik, mental, dan bahkan finansial. Jadi saranku buat kamu balik ke waras dan semangat lagi. Hentikan segera sikap savior kompleks kamu. Kita bukan Tuhan yang bisa ubah orang lain. Terima kalau kamu itu tidak salah. Kamu udah kasih yang terbaik. Jauhkan diri dari semua hubungan dengannya. Gimana, hapus kontak, blokir di semua sosial media, jangan buka cerita atau kabar dia. Perbaiki hal-hal yang dirusak. Segera atur ulang akun finansial kamu, fokus ke diri sendiri dan masa depan, dan pahami bahwa penyakit selingkuh bukan alasan. Apakah ada di antara kalian semua yang pengen ngasih saran ke Om Xiao Yushan? Lu bisa tulis di kolom komentar dan lu bisa langsung pergi ke Doxlian postingannya gitu ya. Oh, dia juga buka donation by the way. Terima kasih supportnya. Mungkin lu semua bakal ngira kayak, oh ini cerita yang dibuat-buat Bang Ray. Awalnya gue pun mikirnya kayak gitu. Sampai pada akhirnya gue ngeliat dia juga nurunin Doxly dari setiap chat berupa lampiran gambar gitu. Lu bisa lihat sendiri di postingannya. Wallahu alam, apakah ini cerita yang legit atau cerita yang emang berasal dari imajinasi Om Xiao Yoshian sendiri? Karena Facebook itu tempat yang random, serandom-randomnya. Lu bisa ketemu sama orang yang benar-benar real gitu ya, cerita apa adanya. Tapi lu bahkan bisa ketemu orang yang buat postingan gimmick banget. Dan kita udah pernah ngebahas tentang orang-orang yang seperti itu ya. Jadi kayaknya cukup sekian deh gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di cerita sedih dari anak Facebook. Gue undur diri. Sampai jumpa.